Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan dibangun, iman kita diteguhkan dan dikuatkan. Sebab kita percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman dan juga penolong bagi kita semua. Sebab firman Tuhanlah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa supaya Tuhan yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya atas kita semua. Dan biarlah Roh Kudus juga yang akan mengurapi dan memampukan kita menangkap setiap pesan Tuhan. Dan lebih lagi, untuk kita bisa melakukan kebenaran firman-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur atas segala rahmat anugerah, atas segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami, dan Engkau yang menyatakan dan menyingkapkan setiap kebenaran firman-Mu. Buat kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, oleh karena tuntunan-Mu, kami akan mengalami kuasa firman Tuhan ini dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini disampaikan dari Yakobus 3 ayat 16. Saya bacakan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini ya tema kita kita akan berbicara membahas tentang jangan ada iri hati dan egois. Jangan ada iri hati dan egois. Karena dua hal ini menurut firman Tuhan jelas menjadi sumber kekacauan dan perbuatan jahat. Bagaimana dengan iri hati? Seperti apa tuh iri hati? Secara gambarannya adalah iri hati itu tidak senang atau mungkin dikatakan ingin seperti orang lain yang berhasil, orang lain yang sedang mengalami berkat. Dan tetapi gini, bahasa sederhananya adalah dia senang melihat orang lain menderita, susah, tapi susah melihat orang lain senang. Ini adalah iri. Orang lain baru saja beli motor baru, paling motor hasil korupsi. Belum tentu, tapi kita sudah keluar statement demikian. Alah, cuman kayak gitu aku juga bisa. Hati-hati saudara. Iri hati itu seringkali akan bisa terekspresikan dengan nyata melalui setiap ucapan ataupun tindakan. Hati-hati. Tuhan tidak berkenan hal-hal yang demikian. Dan dikatakan selain iri hati mementingkan diri sendiri atau egois. Semua diukur dengan dirinya. Merasa diri lebih dari yang lain. Ketika ada orang lain sebetulnya lebih dari dirinya, dia akan mengatakan hal yang negatif. Dia akan menyebarkan isu yang negatif tentang orang lain itu. Hati-hati, dua hal ini, iri hati dan egois atau mementingkan diri sendiri, disitulah sumber kekacauan. Kalau dibiarkan ini akan jadi gak baik. Akhirnya apa? Hal-hal yang jahat bisa terjadi. Gak suka melihat orang lain bahagia, bahkan marah bila lihat orang lain itu bahagia. Hati-hati saudara dikasih Tuhan. Iblis maunya gitu. Sekali lagi, iblis inginnya memanfaatkan sisi diri kita. Aku, dan aku. Bukankah dia, iblis ini juga sama. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Merasa diri lebih, merasa diri bisa. Dan akhirnya dia jatuh. Demikianlah orang-orang yang merasa aku harus lebih baik dari orang lain. Kalau sekedar ingin mendorong atau memotivasi diri untuk maju lebih baik, that's okay. Tetapi ketika ada sisi, istilahnya pokoknya aku harus lebih baik, orang lain tidak boleh seperti aku, orang lain harus di bawah aku, hati-hati. Bahkan hal-hal yang demikian bisa akhirnya membuat terjadi tanda kutip ini. Bisa ada yang namanya pengkhianatan, bisa timbul di sana pemberontakan. Ada orang yang istilahnya
ingin menjatuhkan orang lain, atau ingin naik ke atas dengan menginjak orang lain, dengan menjatuhkan orang lain, menjadikan orang lain pijakan. Loh, kok bisa gitu? Nah, disitulah ada yang istilahnya tadi mengatakan mementingkan diri sendiri. Gak peduli orang lain. Bahkan bila perlu ada orang lain yang sukses, dia sebarkan hoax, sebarkan berita negatif, sehingga terjadi orang lain jadi susah. Kalau orang lain sudah susah, dia senang. Hati-hati sudah dikasih Tuhan. Ini bukan gambaran hidup dari anak-anak Tuhan. Yang semestinya kita justru sebaliknya. Ketika ada orang lain susah, kita sedih juga. Kita hiburkan, kita kuatkan. Kalau ada orang lain diberkati, kita ikut senang, ikut bersyukur. Ya, karena sekali lagi bahwa Tuhan itu tahu hati kita. Sekalipun mungkin di depan orang itu kita baik, tetapi kalau hati kita jahat, Tuhan juga tahu. Ya, kalau ada iri hati tersembunyi dalam hati kita, Tuhan juga tahu. Walaupun belum terungkapkan, belum dinyatakan, belum diucapkan, tetapi yang tersimpan dalam hati kita, Tuhan sudah mengetahuinya. Hati-hati. Kalau engkau ingin diberkati seperti orang lain juga diberkati. Bukan dengan iri hati. Bukan dengan egois. Sebaliknya banyak bersyukur. Tetanggaku diberkati. Puji Tuhan. Teman kita diberkati. Puji Tuhan. Ya, bersyukur. Ikut bersyukur. Dan orang-orang yang demikian justru juga akan diberkati Tuhan. Kalau saudara melihat orang lain sukses, berhasil, diberkati hidupnya, saudara ikut bersyukur, memberi selamat bila perlu ya. Ketemu selamat ya, Anda sukses luar biasa. Itulah yang justru seharusnya dilakukan. Bukan justru sebaliknya. Ya, orang lain sukses kita ya kelabakan. Ya, ada orang yang diberkati kita yang kelabakan sendiri, kelimpungan sendiri. Ada masalah, bukan di orang lain, di hati kita. Ya, seringkali masalah timbul bukan dari luar, tapi di dalam hati kita sendiri. Ya, nggak senang dengan kebahagiaan, kesuksesan orang lain. Atau sebaliknya justru senang kalau orang lain jatuh. Senang kalau orang lain itu menderita. Yang penting aku nggak gitu. Cuma dikasih Tuhan. Kekristenan mengajarkan kita kepedulian, kasih terhadap sesama. Mari cuma dikasih Tuhan. Jaga, jangan ada iri hati, jangan ada egois dalam diri kita. Sebab itulah sumber kekacauan, bahkan berbagai macam perbuatan jahat bisa timbul kalau ada iri hati dan juga mementingkan diri sendiri atau egois. Tidak peduli dengan orang lain. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita, jagalah hatimu. Di situ terpancar kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini firman-Mu menegur, menguatkan kami Tuhan, supaya kami lebih lagi untuk peduli dengan sesama kami, untuk kami menjaga supaya hati kami tidak ada sikap iri ataupun juga egois mementingkan diri sendiri. Tetapi hari ini kami belajar juga Tuhan bagaimana sesungguhnya sebagai anak Tuhan kami harus bersikap di dalam kehidupan kami, supaya melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan, supaya Tuhan melalui hidup kami juga Tuhan kami memancarkan terang kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk menangkap, mengerti, dan menghidupi kebenaran ini. Nyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.